Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 membawakan judul pengenalan dan penanggulangan keamanan. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Panjang Ramadan. Nama saya Bagas Sarya Hadi Utomo. Nama saya Kurnia Sofian. Nama saya Putri Cahaya Maharani. Ya, di sini ada dasar dari. Jadi slide berikutnya ada dasar keamanan. Keamanan informasi itu sendiri adalah perlindungan terhadap sistem data dan jaringan dari akses yang tidak sah. Kerusakan atau penyalahgunaan prinsip yang menjadi dasar keamanan itu dikenal sebagai CIA triad. Dan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada pertama ada kerahasiaan, kedua ada integritas, yang ketiga juga ada kesetiaan. Jenis ancaman keamanan itu sendiri di sini ada beberapa ancaman. Yang pertama ada malware, yang kedua ada phishing, ketiga ada hacking, kemudian berikutnya ada escalation, yang keempat itu ada proses scripting, yang berikutnya itu ada DDoS. DDoS ini yang familiar di yang sering digunakan anak-anak cyber security. Yang terakhir ada insider threats. Di slide berikutnya ada dampak dari ancaman keamanan itu sendiri. Selain mereka menyerang kerugian data di suatu perusahaan, di perusahaan tersebut juga akan mengalami kerugian secara finansial. Jadi ada beberapa yang perusahaan memang menggunakan jaringan atau server, sehingga jaringan atau server tersebut dibobol keamanannya dan menyebabkan kerugian. Yang kedua ada kebocoran data dan privasi. Jadi itu juga bisa menyebabkan suatu perusahaan itu mengalami kebocoran data bisnis. Yang ketiga ada gangguan operasional, tentu saja bisa dirasakan oleh user untuk gangguan operasional itu sendiri. Dan terakhir ada kerusakan reputasi dan kepercayaan. Selanjutnya di sini ada strategi penanggulangan keamanan. Yang pertama itu ada firewall, yang kedua enkripsi data, yang ketiga IDS atau ada IDS, yang keempat ada update and patching. Selanjutnya regulasi dan kebijakan keamanan. Indonesia memiliki beberapa aturan terkait keamanan informasi, misalnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta kebijakan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Mengenai standar keamanan cyber, regulasi ini memberikan landasan hukum agar setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pengguna. Lalu kebijakan keamanan organisasi. Kebijakan keamanan organisasi itu seperangkat aturan, prosedur, dan pedoman yang dibuat oleh suatu organisasi untuk melindungi aset, informasi, serta menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Jadi kebijakan ini menjadi pedoman resmi yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi, baik pimpinan, staf, maupun pihak eksternal yang terlibat. Beberapa aspek penting dalam kebijakan keamanan organisasi, diantaranya yang pertama akses dan kontrol pengguna, yang kedua manajemen data dan informasi, yang ketiga kesadaran dan pelatihan keamanan, lalu keempat manajemen insiden, yang kelima audit dan kepatuhan, lalu yang terakhir kontinuitas bisnis atau business continuity planning. Lalu ada standar keamanan internasional, yaitu ISO IAC 27001. ISO 27001 adalah standar internasional yang menyediakan persyaratan untuk membangun, mengimplementasikan, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI). Ini adalah pendekatan berbasis resiko yang memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi ancaman dan kerentangan terhadap aset informasi mereka. Lalu ada siklus
PDCA, yaitu ada plan, do, check, and ask. Lalu bagaimana organisasi dapat mengadopsi standar ini? Selanjutnya, organisasi ini melakukan penilaian kesenjangan yang komprehensif untuk mengidentifikasikan area yang sudah sesuai dengan standar dan bagian mana yang memerlukan perbaikan atau perubahan. Langkah krusial berikut adalah memperoleh komitmen dari manajemen puncak, karena tanpa dukungan dan alokasi sumber daya memindai dari tingkat teratas supaya mengatasi bisa terhambat beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengadopsi standar. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi regulasi keamanan. Yang pertama ada rendahnya kesadaran keamanan di kalangan pegawai. Yang kedua ada keterbatasan anggaran dan sumber daya. Yang ketiga ada perbedaan regulasi lokal dan internasional. Yang keempat ada ancaman yang selalu berkembang. Kesimpulannya, keamanan informasi merupakan aspek krusial yang harus menjadi prioritas di era digital. Ancaman yang muncul tidak hanya bersifat teknis seperti malware, phishing atau peretasan, tetapi juga melibatkan faktor manusia dan kelemahan kebijakan organisasi. Regulasi nasional, kebijakan internal organisasi, dan secara internasional menjadi 3 pilar penting dalam menciptakan ekosistem keamanan yang kuat. Namun, implementasi kebijakan seringkali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya kesadaran pegawai, keterbatasan anggaran, perbedaan regulasi lintas negara, hingga munculnya ancaman baru yang semakin kompleks. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keamanan. Ada yang mau nanya? Ibu ingin bertanya bagaimana mencegah kebocoran suatu data dalam sebuah sistem. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Rizky Yoga Saputra, yaitu bagaimana caranya kita mencegah kebocoran data dalam sebuah sistem. Nah, di dalam sistem tersendiri itu ada yang namanya firewall. Firewall itu digunakan untuk mengamankan sebuah sistem. Jadi kita harus tahu konfigurasi firewall kita seperti apa. Terus juga kita pasti kita harus update firewall kita. Contohnya, kalau pengalaman saya pribadi, saya memakai Sophos di situ untuk mengelola jaringan dan server yang mengakses, jadi tidak ada kebocoran data. Aktifan atau kita pemakaian gitu, tapi kita udah kebocoran data duluan. Untuk cara kita mencegahnya itu gimana kira-kira? Nah, kita kalau bisa sebelum mengalami kebocoran data itu harus ada backupan dulu. Setelah itu kita jangan pernah lupa buat menggunakan firewall untuk keamanan data kita di perusahaan maupun di sistem kita sendiri gitu. Kayak gitu. Dari kelompok kami, apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami maafkan. Apabila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.